Indonesia memang Raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Oke guys, tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada pasukan China dengan 1-0. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, akhirnya Indonesia mampu mengalahkan Cina dalam babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 1-0. Satu gol kemenangan Indonesia diciptakan oleh Olen Romeni, hasil dari pelanggaran dari salah seorang pemain Cina. Dan kemenangan Indonesia ini banyak mendapatkan apresiasi dan komentar baik netizen Indonesia ataupun netizen Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Usai mengalahkan Cina, peringkat timnas Indonesia diprediksi bakal melambung tinggi. Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Cina membawa dampak signifikan pada peringkat FIFA. Skuad Garuda mengalami lonjakan besar berkat hasil positif ini. Dalam laga ini, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan penting. Mereka mengalahkan Cina dengan skor 1-0 melalui gol penalti yang dicetak oleh Olen Romeni. Timnas Indonesia diprediksi mengalami lonjakan di peringkat FIFA. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,5 poin, sehingga total poin mereka kini menjadi 1157,98. Berkat tambahan poin ini, Indonesia naik 6 peringkat ke posisi 117. Fix sudah bisa dikatakan saat ini King Indo dan Saudi Arabia lah yang lolos ke round keempat. Indonesia posisi keempat ini ya. Guys, dan inilah guys ya klasemen sementara di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Guys, setelah Arab Saudi ngebantai-bantai Bahrain 2-0 guys ya, King Indo turun ke posisi keempat yang tadinya posisi ketiga guys setelah menang 1-0 atas China. Tapi nggak apa-apa guys ya, soalnya guys kita udah nggak bisa gitu ya kalau mau langsung lolos ke Pildun, yaitu posisi kedua. Jepang dan Australia sudah dinyatakan lolos ke Pildun. Hanya menyisakan satu match lagi guys ya, yaitu karena King Indo Australia menang dari King Jepang Indo bisa bantai-bantai versus Jepang nanti. Lolos ronde 4, let's go. Iya, jadi timnas kita sorry, maaf, salah. Nah, jadi berkat kemenangan tipis kita atas Cina lewat gol tunggal dari seorang Olen Romeni yang mencetak 3 gol dari 3 pertandingan bersama timnas Indonesia, penalti yang sangat dingin, kelas bener-bener, kita berhasil lolos ke ronde 4. Kok bisa? Sebenarnya gara-gara ini sih, Arab menang lawan Bahrain, memastikan Cina dan Bahrain selesai, udah nggak bisa lanjut, jadi udah pasti posisi 3-4 akan diisi oleh Arab Saudi dan juga Indonesia. Gue mau sedikit highlight debut dari seorang Beckham Putra dan Emil Audero. Emil solid, bikin satu save yang benar-benar luar biasa menyelamatkan timnas kita. Beckham Putra alus pisan. Emil juga bagus ya. Salut banget jadi kipernya. Putra, dia benar-benar bisa, ibaratnya apa ya? Kemarin kita bilang dia no adaptasi lah ya, asli. Kelas banget, tadi pede banget kelihatan dan efektif, mainnya bagus. Terlepas dari ada beberapa kesempatan yang miss depan gawang Egy karena telat mengambil keputusan, tapi babak pertama it's all about Egy Maulana Fikri. Mainnya bagus banget, simple banget. Main simple, lay off, passing, dribble, kelas banget Egy. Beberapa kali operannya ke Ole itu bener-bener apa ya? Ya mematikan langkah lawan gitu, kelas banget operannya. Back trio Jir solid, tapi gue applause banget untuk Justin Hapner. Wah gila, Hapner mainnya keren banget. Jujur sorry, Verdong bikin beberapa kesalahan dan benar-benar cover abis sama Hapner. Keren banget. Dan umpan-umpan Hapner ke depan parah, jangan diraguin. Selamat timnas Indonesia. Alhamdulillah timnas kita dipastikan lolos ke putaran keempat Piala Dunia ya guys ya. Ya Allah, seneng banget. Ini benar-benar jadi sejarah guys. Gol dari Mang Ole membawa kita akan segera benar-benar mengangkasa. Wow, Piala Dunia sudah di depan mata, sedikit lagi. Ya Allah, kalian siapa nih jagoannya di match ini melawan Cina? Gua kalau disuruh milih, gua jujur aja seneng banget sama Kambuaya. Ya Allah, sehat selalu ya Kambuaya, lancar terus, makin keren aja nih. Semoga starter terus ya. Kalau kalian siapa jagoannya di match kali ini? Tulis di kolom komentar. Dadah.
Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegar dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Apa komen anda pada perlawanan tadi? Kongsikan di ruangan komen. Okey guys, tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada China dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Romani. Okey, tahniah untuk seluruh pasukan Indonesia, fan-fan pasukan. Okey, ini adalah peluang keemasan korang untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lagi lepas ni. Okey, di peringkat yang seterusnya. Kemenangan malam ni sebenarnya memang layak diraikan oleh pasukan Indonesia tau. Kalau tengok permainan pasukan China, mula-mula aku nampak macam okey lah. Selepas kena 1-0 dah China main dah tak berapa nak best sangat lah. Second half China main tak berapa nak bagus sangat. Susah nak tembus bahagian pertahanan pasukan Indonesia sebenarnya. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap. Jadi China susah untuk mengaturkan serangan ke arah pasukan Indonesia. Indonesia lebih banyak mengatur permainan pada second half. Itu kelebihan Indonesia lah yang aku nampak. So nak cakap apa lagi, tahniah untuk pasukan Indonesia. Semoga Indonesia maju terus ke hadapan. Okey, so daripada Malaysia, okey, salam serumpun aku ucapkan. Semoga Indonesia berjaya. Okey, good luck Indonesia, terbaik. Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romani dah cukup untuk memberi kemenangan kepada Timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada Timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Bagi pendapat korang, adakah Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Beritahu sikit. Yes, tebakan abang betul. Indonesia menang China 1-0. Apa benda ni weh? Maaf ya guys, video ni lewat pasal semalam capek banget sampai ketiduran senyum lebar. Jujur aja, dari semua pengalaman abang nonton bola langsung, pertandingan Indonesia vs China di GBK malam tadi paling luar biasa. Dari awal entry di luar stadium bareng ribuan fans Garuda sampai nonton pertandingan selesai. Yang bikin luar biasa tu fans Indonesia, semangat mereka hingga ada duanya. Sampai gue sendiri jadi emotional. Respect. Sekarang abang ngerti kenapa pemain timnas selalu main sepenuh hati. Dari segi permainan, Indonesia memang lebih dominan dari China dan beberapa pemain yang menonjol. JIZ seperti biasa kelas, menguasai lini pertahanan dengan baik. Justin Hubner menurut gue adalah man of the match. Defense dia rapi banget dan dia sering cari kesempatan buat pas bola ke depan untuk menyerang. Joey Pelepusi melakukan tugas destroyer di area lini tengah dengan sangat baik. Kemarin adalah pertama kalinya gue melihat Iggy Maulana dan Beckham Putra bermain. Bagus sih. Kedua-dua memberi impact positif untuk game semalam. Ole Romane 3 pertandingan 3 gol. Ini baru bisa dipanggil striker. Abang enjoy banget lihat dia main. Memang pemain yang berkualitas. Tapi ada satu benda abang nak claim. Emil, clean sheet tomorrow Emil. Perfect debut, clean sheet tomorrow. Clean sheet for Timnas tomorrow Emil. Okay, thank you Emil, thank you. Clean sheet. Kalau esok clean sheet, kamu belanja saya makan nasi padang. Gimana geng? Siapa yang nak belanja abang? Komentar kat sini. Come on. Come on. Saat senang-senangnya nih. Hey kakak, come on. Come on. Hey Joy. Come on. Evie, look at that. Eliano ini. Hey, Ole. Olen. Hey bro. Yes, thank you guys. Ye. Emil ini. Hey, Emil. Paes nggak main ya. Sementara digantiin sama Emil.
Oke guys, demikian beberapa cuplikan video reaksi dan juga apresiasi dari netizen atas kemenangan Indonesia versus Cina dengan skor 1-0 di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemenangan Indonesia ini sudah positif. Indonesia masuk di babak kualifikasi ronde 4. Sekarang ini posisi Indonesia di C berada di posisi keempat setelah Arab Saudi, karena semalam Arab Saudi juga mengalahkan Bahrain, jadi posisi Indonesia tetap tidak bisa menggeser posisi Arab Saudi. Sementara Jepang dan Australia itu sudah lolos secara otomatis. Australia sudah tidak bisa digeser lagi karena Australia bisa mengalahkan Jepang. Otomatis poin Australia masuk di runner up. Sementara Indonesia masuk di ronde 4 dan harus berjuang lagi sekitar 2 atau 3 pertandingan lagi. Tetapi kalau kita melihat pertandingan semalam melawan Cina, memang kita optimis ya. Walaupun kita masuk di ronde keempat melawan tim-tim dari Timur Tengah, akan tetapi tetap kita optimis dengan kita melihat bagaimana permainan semalam Indonesia benar-benar bisa menunjukkan performa yang luar biasa. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.